Shalom, nama saya Sarah Christine. Saya sudah menikah. Saya punya 2 orang anak. Selama ini saya hidup seperti orang Kristen pada umumnya. Saya berdoa, saya ke gereja, saya membaca Alkitab sampai waktu saya melakukan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus untuk mengakui saya bahwa percaya itu di tahun 2004. Saya di sini mau membagi sebuah pengalaman rohani saya, dimulai dari keluarga saya sakit, yaitu anak kedua saya sakit, anak saya pertama juga ikutan sakit. Kemudian karena kedua anak kami sakit, saya dan suami bergadang. Dari bergadang ini kami juga ikut sakit, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk berpindah kamar. Suami saya dan anak pertama saya di kamar yang di depan, dan saya dan anak saya yang kecil di kamar yang tengah. Kemudian setelah kami seminggu berpisah kamar, di hari Sabtu itu saya bilang sama suami saya untuk bertukar kamar dulu. Saya bersama anak saya yang pertama, kemudian suami saya dengan anak yang kedua. Di situ saya bermimpi, yaitu saya mimpi dikejar ular. Saya naik ke atas tempat tidur. Di situ saya berusaha mengambil ular ini dan dapat. Saya bisa mengambil kepalanya. Kemudian saya lari keluar dan saya berteriak kepada suami saya, yang tolong ambilkan gunting. Setelah itu tiba-tiba ularnya lepas dan masuk ke dalam tembok. Begitu saya lihat di dalam ke arah tembok itu, ularnya masuk dan hanya tinggal ekornya saja. Di situ ada celah. Saya di situ bingung, kok ular bisa masuk ke dalam tembok. Kemudian saya kebangun dan saya lihat jam 5. Saya keluar, saya memanggil suami saya dan saya menceritakan bahwa saya mimpi ular. Saya cerita bahwa tadi saya mimpi ularnya seperti apa. Kata suami saya, itu iblis atau setan. Kamu harus berdoa dengan Pak Denti. Saya pikir, kok mimpi saja saya harus berdoa dengan Pak Denti. Saya di situ belum percaya. Saya pikir, itu hanya mimpi biasa. Kemudian sore harinya kami main ke rumah Kakung Uti. Di situ saya bilang sama Kakung, Kung, tolong doakan rumah kami. Kemudian Kakung bertanya, kenapa? Saya cerita soal anak saya. Anak saya yang pertama itu, dia di situ mendengar seperti ada suara tepuk tangan di kamar mandi. Saya di situ bertanya, kenapa nak? Dia bilang, Ma, ada yang tepuk tangan di dalam kamar mandi. Saya bilang, itu hanya perasaan aja, saya bilang gitu. Kemudian saya juga cerita sama Kakung mengenai mimpi saya. Kakung juga sama menyuruh saya untuk berdoa dengan Pak Denti, sama seperti yang disuruh oleh suami saya. Di situ saya berpikir, wah, ini sudah tidak mungkin dibiarkan, karena Kakung sama suami saya sudah bilang seperti itu, dan itu 2 hal yang sama. Dan tanpa ragu saya kemudian telepon Pak Denti, dan puji Tuhan Pak Denti mengangkat. Nah, saya bilang, Pak, saya harus ketemu Pak Denti dan saya minta didoakan. Puji Tuhan Pak Denti bisa di hari Minggu, dan kami berjanji untuk berdoa di hari Minggu. Pada hari Minggunya Pak Denti datang bersama Bu Sri. Di situ saya menceritakan kepada Bu Sri dan Pak Denti mengenai mimpi saya, mimpi ular tersebut, dan mengenai apa yang dialami oleh anak saya yang pertama. Di situ Bu Sri menanyakan mengenai keluarga saya. Saya ceritakan memang di keluarga saya itu memiliki keturunan, yaitu harimau. Itu merupakan pemberian dari leluhur kami, yang kami merupakan orang Batak. Yang kalau sekarang itu diberikan kepada kakak sepupu saya yang nomor 1. Nah, tapi memang kepada kami yang lain tidak. Tapi efeknya yang lain, yaitu kami sekeluarga bisa melihat hantu, berbicara dengan setan. Menurut saya, waktu sebelum saya tahu, itu merupakan hal yang wajar saja. Ternyata setelah saya cerita dengan Pak Denti di hari Minggu itu merupakan sesuatu yang tidak wajar. Kemudian Pak Denti dan Bu Sri mengajak saya untuk berdoa. Pada saat saya berdoa, saya merasakan tangan saya yang sebelah kanan sampai ke
pundak itu panas. Saya kaget karena itu merupakan pengalaman pertama saya yang notabene saya tidak mengerti hal tersebut. Setelah berdoa, Bu Sri bertanya, apa yang Ibu Sarah rasakan? Kemudian saya menceritakan bahwa tangan saya itu panas, Bu, sampai ke pundak. Kemudian Bu Sri dan Pak Denti mengajak kembali untuk berdoa. Di doa kedua ini hal yang sama pun saya rasakan, yaitu dari tangan saya sampai ke leher itu panas dan seperti ada yang tusuk dan keluar melalui kepala. Kemudian Bu Sri juga setelah berdoa bertanya, bagaimana perasaan Bu Sarah? Saya menceritakan. Setelah itu perasaan saya lebih enteng dan lebih rileks. Kemudian di hari Senin saya mengalami seperti leher saya dicekik. Di situ saya memanggil suami saya, tidak bisa karena suaranya tidak keluar. Kemudian saya hanya bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semoga ini bisa lepas, dipatahkan, diteking, dan kuasa kegelapan ini dijauhkan dari tubuhku. Dan puji Tuhan, perasaan tercekik itu berangsur-angsur hilang dan saya bisa tertidur. Di hari Selasa, adik saya berkomunikasi dengan saya dan saya menanyakan kabar mereka. Tiba-tiba adik saya yang ketiga dia menanyakan kabar saya. Dia bilang, kakak baik-baik saja. Saya bilang, baik-baik saja, puji Tuhan. Saya tidak mau menceritakan apa yang saya alami karena saya takut keluarga saya merasa berlebihan. Tetapi setelah adik saya bilang dan menceritakan bahwa dia bermimpi tadi malam dia diajak oleh Bulang, yaitu kakek saya. Kakek saya sudah meninggal dan adik saya ini diajak untuk ikut bersama. Adik saya tidak mau, dia bilang jangan bawa saya karena saya masih banyak yang harus saya lakukan dan banyak yang harus saya selesaikan. Dan adik saya berdoa untuk minta dilepaskan dan dibebaskan dari ajakan kakek saya ini. Dan dia puji Tuhan bangun dan dia langsung berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian adik saya juga bercerita bahwa di hari Minggu itu mama saya tiba-tiba tidak bisa berjalan. Di hari Sabtu adik saya yang paling kecil pun bercerita bahwa giginya goyang. Di situ saya bingung kenapa banyak kejadian yang terjadi terhadap keluarga saya, dan saya menceritakan apa yang saya alami dan saya mimpikan kepada adik saya yang nomor 3 ini. Dan dia terkaget-kaget dan dia bilang, apakah ini ada kaitannya, Kak? Saya bilang saya tidak tahu, tapi saya mau berdoa dengan pendeta saya karena waktu hari Minggu saya sudah didoakan. Nah, puji Tuhannya adik saya langsung bilang, ajak saya, Kak, untuk ikut berdoa juga. Tanpa pikir panjang saya menelpon Pak Denti. Saya di situ meminta Pak Denti waktunya untuk bisa berdoa dengan saya di hari Selasa itu juga. Puji Tuhan, Pak Denti bisa, dan setelah pulang kerja saya langsung ke gereja dan berdoa dengan Pak Denti dan Bu Sri. Di situ saya langsung menelpon adik saya. Di situ kami berdoa bersama, adik saya, suami saya, Pak Denti dan Bu Sri. Puji Tuhan, setelah berdoa adik saya lebih rileks dan lebih ringan perasaannya karena merasa beban berat yang dia rasakan terlepas. Dan puji Tuhan, setelah saya tanyakan dengan mama saya, kaki mama saya sudah tidak sakit lagi dan sudah bisa mulai jalan lagi. Setelah kami berdoa di gereja, kami pulang ke rumah, kami melihat anak kami yang paling kecil menangis. Di situ kami bingung kenapa ini anak kami menangis. Kami tanya sama pembantu kami, kenapa? Pembantu kami bilang, karena dia baru bangun. Setelah kami bersih-bersih, anak kami yang kecil tidak berhenti menangis. Saya mulai bingung. Suami saya memeluk anak saya yang paling kecil ini dan berdoa. Puji Tuhan, setelah berdoa anak kami ini muntah-muntah. Di situ kami bingung kenapa dia muntah-muntah, padahal dia tidak sakit. Setelah kami lihat di muntahannya tidak seperti muntahan orang yang sakit. Di situ seperti ada cairan putih seperti itu. Setelah berdoa anak kami jauh lebih tenang dan tidak ada lagi raung-raung, dia lebih tenang.
Dan saya mengambil anak saya yang kecil, saya mengganti bajunya. Di punggung anak saya yang kecil itu saya melihat ada sisik dan merah-merah. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong bantu anak saya, jangan sampai kuasa kegelapan itu terus masuk ke dalam tubuhnya, dipatahkan, dan hanya namamu lah yang berkuasa. Puji Tuhan, setelah itu anak kami bisa tidur kembali. Besok harinya saya mengecek tubuhnya kembali dan puji Tuhan sisik dan merah-merah itu sudah hilang. Kemudian di hari Minggu Pak Denti dan Bu Sri melakukan kunjungan kembali dengan kami, dan Bu Sri sama Pak Denti menanyakan bagaimana selama seminggu ini. Kami menceritakan kembali apa yang kami alami, dan kami juga menceritakan apa yang anak kami yang paling kecil itu merasakan. Di situ Pak Denti dan Bu Sri mengajak kembali kami untuk berdoa. Di hari itu pun saya tetap merasakan perasaan yang terbakar dari pundak, dari punggung sampai ke kuping. Tapi kali ini perasaannya seperti dicubit. Setelah itu Bu Sri menanyakan kembali apa yang dirasakan, dan saya menceritakan bahwa saya merasakan kembali panas, terbakar, dan ada perasaan mencubit di dalam punggung saya. Kemudian Bu Sri dan Pak Denti mengajak kembali untuk berdoa, dan puji Tuhan di doa yang kedua saya tidak merasakan apa-apa, badan lebih rileks dan lebih tenang. Kemudian saya beraktivitas seperti biasa, dan di hari saya pertama kali ke gereja, perasaan yang pertama kali saya alami berbeda, karena itu merupakan pertama kali kembali saya ke gereja. Rasanya seperti terlahir kembali. Kemudian Pak Denti menanyakan kepada saya setelah pulang gereja apa yang saya alami selama beberapa akhir ini atau beberapa minggu ini. Saya bilang kejadian yang besar atau pengalaman yang besar tidak ada, Pak, tapi kalau gangguan-gangguan kecil masih ada, seperti saya marah-marah atau saya masih tidak sabar dengan anak saya, itu masih ada. Kemudian Pak Denti mengajak saya untuk berdoa kembali, karena menurut Pak Denti harus dituntaskan. Kenapa? Karena menurut Pak Denti seharusnya sudah tidak ada gangguan lagi, tapi ini masih. Kemudian saya berjanji dengan Pak Denti untuk bertemu, dan kami berdoa. Di situ Pak Denti, saya, dan suami saya. Pada saat kami berdoa di gereja, saya mengalami suatu pengalaman rohani yang baru kembali, yaitu pada saat setelah diruntut silsilah dari keluarga bapak saya, dari keluarga mama saya, dan diketahui bahwa memang dari keluarga mama saya lah yang paling besar pengaruhnya. Di situ Pak Denti sudah mengetahui bahwa awal mulanya ini roh-roh ini berasal dari keluarga mama saya. Setelah itu baru diketahui bahwa memang dari keluarga mama saya lah yang paling kuat pengaruh roh-roh keturunan ini, yaitu karena dilihat bahwa dari mama saya ini semuanya itu bisa melihat setan dan berkomunikasi dengan setan. Kemudian Pak Denti mengajak saya untuk berdoa. Di dalam doa ini saya merasakan seperti mual, mau muntah tapi tidak bisa. Kemudian Pak Denti nanya bagaimana, saya bilang saya mual, Pak, tapi tidak bisa keluar. Pak Denti berdoa kembali. Pada saat Pak Denti berdoa kembali, saya merasa mau muntah, sudah di dada itu sakit sekali, dan di tenggorokan itu seperti tercekik tapi tidak bisa keluar. Tapi yang bisa itu hanya air mata dan keluar dari hidung. Dari situ Pak Denti terus mendoakan saya, dan akhirnya saya bisa muntah. Dari setelah muntah itu berangsur-angsur saya merasakan seperti beratnya itu keluar dari dada ini yang tadinya sakit, dan leher ini seperti ada yang mencekik, itu seperti keluar dengan sendirinya. Dan yang paling heran itu saya merasakan seperti saya itu mengerang seperti harimau. Di situ saya kaget karena ternyata roh itu memang ada di dalam tubuh saya, walaupun saya tidak menyadari selama ini. Terima kasih.
inilah pengalaman rohani yang saya alami. Semoga melalui pengalaman rohani yang saya ceritakan ini dapat memberkati orang-orang yang mendengarkan, dan semoga masing-masing orang yang mendengarkan memiliki pengalaman yang sama dan dapat lebih peka terhadap dirinya, bahwa harus membereskan dirinya terlebih dahulu, sehingga setelah dirinya beres, maka berkat-berkat yang lain akan datang dengan sendirinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.